Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Beni Fajri dengan NIM 22043003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kepailitan. Sebelumnya mari kita ketahui apa itu kepailitan. Pailit atau kepailitan merupakan suatu proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Pailit dapat diartikan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bangkrut, bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi. Adapun sejarah mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa di mana terdapat seorang debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitur. Menurut Siti Soemarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang dalam kurung Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan. Adapun asas-asas kepailitan, yang pertama, asas keseimbangan undang-undang. Ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan. 2. Asas kelangsungan usaha dalam undang-undang. Ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tentang tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integritas dalam undang-undang. Ini mengadu pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdana acara perdana nasional. Selanjutnya, syarat-syarat debitur dinyatakan pailit. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. 1. Adanya debitur tidak membayar utang. 2. Adanya lebih dari 1 kreditor. 3. Adanya lebih dari 1 utang. 4. Minimal 1 utang sudah jatuh tempo. 5. Minimal 1 utang sudah dapat ditagih. 6. Pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan niaga. Tujuan dari kepailitan itu sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan yang dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagi kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Selanjutnya, dasar-dasar hukum tentang kepailitan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusial. Yang keempat, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdana, yaitu pasal 1131 dan 1134. Kelima, dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN dalam kurung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tutup kurung pasal modal dalam kurung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tutup kurung yayasan dalam kurung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tutup kurung koperasi
dalam kurung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tutup kurung. Sejarah perundang-undang kepelitan di Indonesia. Sejarah perundang-undang kepelitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, yakni sejak 1906. Sejak berlakunya Parodying of Head Establishment and Sufficiency Fund Betalit for the European in Indonesia sebagai yang muat dalam Statement 1905 nomor 207, Statement 1906 nomor 348. Parliament's Parodying dalam tahun 1960-an 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepelitan yang diajukan kepada pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Namun sejak 1980-an hampir tidak ada lagi perkara kepelitan yang diajukan pengadilan negeri. Tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia. Banyak utang tidak dibayar lunas meskipun sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangun proses kepelitan dengan cara memperbaiki undang-undang di bidang kepelitan dan menunda kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat dengan PKPU. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepelitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepelitan tanggal 9 September 1998 dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135 tutup kurung. Pihak-pihak yang melakukan permintaan kepelitan: yang pertama kreditor, yang kedua kejaksaan demi kepentingan umum, yang kedua Bank Indonesia, yang keempat Badan Pengawas Pasar Modal. Contoh perusahaan yang mengalami pelit: yang pertama PT Magalestari Unggul. PT Magalestari Unggul dan keempat penjamin utamanya dinyatakan pelit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Februari 2017. Keempat penjamin utang perseroan yakni Paulo Thanos, Lina Raung, Pauline Thanos, dan Saterin Thanos juga turut terjerat kasus korupsi di KPK. PT Megalestari Unggul merupakan perusahaan rekanan KTP elektronik. Status pelit bermula dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 9 Januari. Perseroan terbukti berutang sebesar 376,84 miliar kepada PT Senja Imaji Prisma. Selanjutnya, dalam masa PKPU, seluruh kreditor menolak perpanjangan masa restrukturisasi utang selama 180 hari. Alhasil perseroan dinyatakan pelit. Yang kedua ada PT Citra Maharlika Nusantara Corpora. Perusahaan yang dulu bernama PT Cipaganti Citra Gaha harus rela jatuh pelit pada tanggal 27 April 2017. Landasan proposal perdamaian ditolak mayoritas kreditor. Seiring dengan putusan itu, Direktur Utama Cipaganti Edwan Kewulusan mengaku perusahaan tidak punya aset untuk dijual karena mayoritas aset disita oleh kantor pajak. Dengan begitu, kurator harus bekerja ekstra menemukan aset lain untuk dijual dan dibayar ke kreditor. Perkara pelit ini juga bermula dari status PKPU Cipaganti sejak 31 Oktober 2016. Total utang perseroan berjumlah 245 miliar. Ketiga, PT Multicon Indraja Terminal. Perusahaan Peti Kemas PT Multicon Indrajaya Terminal berhasil dipilotkan oleh 3 perusahaan investasi asing, yakni ASEAN China Investment Fund 2, LP UFM Venture Investment LP, dan SACLP Investment Limited.
pada tanggal 4 Mei 2017. Multicon terbukti berhutang kepada para pemohon pelit sebesar 678,03 miliar. Dapat kepailit Multicon hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 4. PT Kimas Intermusa, produsen dan peritel telepon seluler PT Kimas Sentosa jatuh pelit pada tanggal 15 Juni 2016 lantaran tidak hadir prinsipal perusahaan sepanjang rapat kreditor PKPU. PT Kimas Sentosa memiliki utang senilai 758,40 miliar. Tagihan terbesar datang dari PT Bank Mandiri (Persero) senilai 373,51 miliar yang bersifat separatis dan 319,59 miliar yang bersifat konkuren. Selanjutnya, Petroselat Ltd, kepelitian anak usaha PT Sugih Energi Tbk ini terbilang dramatis. Telah terjadi berbagai perselisihan sejak keputusan pelit pada tanggal 5 Juli 2017 lalu hingga putusan insolvensi pada tanggal 30 November 2017. Wilayah kerja Petroselat di Selat Panjang Riau rencananya akan diterminasi pemerintah pada tanggal 4 Desember 2017, tapi akhirnya diundur hingga Januari 2018. Berdasarkan catatan kurator, Petroselat memiliki utang sebesar kepada 47 kreditor dengan total 117,68 miliar. Selanjutnya, PT Asia Paper Mills, produsen kertas dan plastik kemasan. PT Asia Paper Mills telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2017. Asia Paper Mills menyisakan total utang senilai 568 miliar kepada para kreditor. Salah satunya utang ke Bank Mandiri dengan nilai 370,64 miliar. Ketujuh, PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk, perusahaan kemasan karton dan kertas ini resmi pailit pada 22 November 2017 setelah majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang dilayangkan oleh Bank Mandiri. Apabila perdamaian PKPU dibatalkan majelis, otomatis perusahaan langsung jatuh pelit. Utang DAJK tembus sebesar 1,1 triliun dan porsi tagihan Bank Mandiri nyaris separuh, yakni sebesar 428,27 miliar. Oke, mungkin sampai di sini presentasi saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.